Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, mungkin kalian yang mengklik video ini karena penasaran dengan judul yang saya tampilkan dalam video ini, yaitu kita bisa memiliki kebun yang berproduktivitas maksimal namun dengan perawatan yang minimal. Apakah itu bisa? Nanti akan kita bahas seperti apa tekniknya. Dan sebelumnya, seperti biasa saya disclaimer teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman yang sudah saya alami, sudah saya jalani di kebun saya, dan alhamdulillah saya berhasil dalam melaksanakan kebun saya. Bisa kita lihat di depan saya ini sawit yang berumur 4 tahun dan alhamdulillah berproduksi dengan cukup baik, meskipun saya menggunakan benih yang bisa dikatakan bukan benih unggul. Namun sebelumnya teman-teman, bukan saya menyarankan untuk menggunakan benih abal-abal, karena ketika kita menggunakan benih abal-abal, sesuai dengan pengalaman saya, bahwa akan banyak sekali potensi-potensi kegagalan di sana, baik itu dari genetik, baik itu dari penyakit, ataupun dari hasil nanti yang akan kita dapatkan dari jumlah produktivitasnya. Dan tentu itu akan sangat merugikan kelak ketika kita berada di masa depan, ketika harusnya sawit kita berproduksi dengan baik namun kita gagal di sana. Dan tentu itu akan menyesakan, karena memang kita berkebun kelapa sawit ini bukan mengeluarkan biaya yang sedikit. Maka dari itu teman-teman, awalilah kalian berkebun kelapa sawit dengan baik yang benar. Itu hanya intermezzo teman-teman, hanya saran saya. Semoga apa yang saya alami di kebun saya ini, yang kegagalan-kegagalan yang saya sudah rasakan itu, jangan sampai teman-teman merasakannya. Kita kembali lagi ke tema teman-teman. Dengan usaha yang minimal, bukan dengan usaha, dengan perawatan yang minimal kita bisa menghasilkan kebun sawit dengan produktivitas yang tinggi. Tentu hal itu bertolak belakang dengan teori, karena teori-teori yang menyebutkan bahwa kita bisa mendapatkan hasil produktivitas yang tinggi ketika kita melakukan perawatan secara maksimal. Itu adalah teori yang ada. Lalu, apakah saya membalikan teori atau menentang teori? Tentu tidak teman-teman. Yang akan saya bahas bukan masalah teori yang ada atau menentang memutarbalikkan teori, namun yang saya ambil adalah dari sudut pandang petani kecil. Bagaimana kita memiliki kebun dengan produktivitas tinggi namun kita ringan dalam menjalaninya. Nah, teknik-teknik itu yang harus kita pelajari teman-teman, seperti yang sudah saya lakukan di kebun saya. Saya melakukan perawatan sesuai dengan kemampuan saya, namun tidak menyalahi dari teori-teori yang ada. Itu yang terpenting. Lalu bagaimana caranya teman-teman? Tentu berkebun kelapa sawit ini adalah kegiatan yang memang memerlukan biaya yang cukup tinggi, terutama di awal-awal sebelum sawit kita berproduksi atau tanaman belum menghasilkan. Ketika sawit kita ini belum menghasilkan, maka di situ akan sangat sekali menguras kantong dan tenaga kita. Maka dari itu kita harus memiliki teori atau memiliki teknik-teknik supaya kita itu memang benar-benar tidak kewalahan dalam mengurus kelapa sawit. Tentunya teman-teman, banyak sekali orang-orang yang putus di tengah jalan. Bukan masalah putusnya atau kemudian kebunnya dijual, bukan. Putus di sini dalam artian bahwa mereka itu tidak lagi semangat, tidak lagi terfokus untuk perawatan kelapa sawit. Nah, ini sangat bahaya sekali teman-teman, ketika kita sudah berkebun kelapa sawit kemudian kita tidak merawatnya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya atau sesuatu yang bisa berakibat fatal. Karena teman-teman, terlambat sedikit dari pertumbuhan kebun kita, maka kita akan menyesalinya untuk waktu beberapa tahun. Dan tentunya
kita harus bisa memanfaatkan ketika sawit itu dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Jangan sampai ketika sawit itu seharusnya bisa berkembang, ketika sudah umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa menghasilkan dengan baik, kita tinggalkan begitu saja. Nah, itulah yang harus kita pahami, bagaimana caranya kita itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak merepotkan kita, namun nanti kita bisa memiliki kebun yang baik dan berkualitas. Yang pertama teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, bahwa jangan sekali-kali menggunakan benih yang tidak jelas varietasnya. Sekarang sudah banyak sekali teman-teman benih-benih yang bagus itu dijual. Nah, saran saya, jangan hanya sekedar membeli benih dengan orang lain atau kalian mencabut di kebun orang lain. Dengan membeli benih dengan orang lain, kita harus benar-benar selektif juga. Jangan nanti kita tertipu dengan benih yang murah, namun dengan iming-iming varietas A, varietas B, kemudian dengan hasil sekian 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 sekian. Jangan tertipu dengan hal seperti itu. Itu saran saya. Carilah memang benar-benar orang-orang yang memang benar terpercaya dan mendapatkan benih dari produsen yang memang benar-benar dapat dipercaya. Itu saran saya teman-teman, karena saya dulu menggunakan benih ini, katanya memang asli, bersertifikat, dan melalui jalur belakang. Ada juga yang memang beli kotakan, satu kotak itu borongan satu kotak berapa gitu kan. Ada juga yang seperti itu, dan hasilnya apa teman-teman? Hasilnya ya lumayan cukup mengecewakan. Kalian bisa lihat di video saya yang kemarin, yang saya tunjukkan tentang kebun orang yang memang menggunakan benih yang tidak jelas dan hasil produktivitasnya itu tidak begitu baik, dan itu akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Itu yang pertama, penggunaan benih yang bagus. Dan ketika kita tidak bisa membeli benih yang bagus dalam ukuran siap tanam, ya kita akali membeli benihnya yang masih dalam bentuk kecambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, kita menanam sawit itu harus melihat kondisi keuangan keluarga kita. Kalau memang keluarga kita tidak bisa membuka lahan itu dalam jumlah yang besar, bukalah lahan sesuai dengan kemampuan keluarga kita. Misal kita memiliki tanah 2 hektar, namun ketika kita kalkulasikan, kita tidak memiliki biaya untuk membuka lahan 2 hektar. Dan kita harus berpikir positif, kita tanam dulu 1 hektar. Kalau memang 1 hektar dikira tidak mampu, tanamlah setengah hektar. Nah seperti itu teman-teman, jangan sampai kita sudah tanam banyak-banyak, lalu di ujung jalan, di tengah jalan kita biarkan saja, kita bengkalaikan saja, dan akhirnya apa? Kebun kita tidak produktif, kita telat. Seharusnya orang bisa panen itu 1 ton, kita masih berkecimpung di 1 kintal, 2 kintal, 3 kintal. Dan memang mungkin nanti suatu saat ketika sawit itu dipupuk terus, ketika kita memiliki semangat lagi dan kemudian dirawat kembali, bisa menyusul yang kebun yang sudah lama. Namun waktu yang terbuang selama beberapa tahun seharusnya kita bisa menikmati, itu kita tidak bisa menikmati, dan itu adalah sebuah kerugian. Itu teman-teman. Lalu kemudian yang ketiga adalah lakukan perawatan itu dilakukan dengan tenaga sendiri kalau bisa. Kalau bisa lakukan dengan tenaga sendiri. Ini berhubungan dengan yang tadi, kalau kita membuka lahan dengan lahan yang sedikit, kita bisa mengerjakannya sendiri. Kalau hanya sekedar setengah hektar, 1 hektar, tentu kita bisa melaksanakannya sendiri tanpa harus mengupah orang lain. Tentu itu bisa dengan perawatan yang minimal, dengan biaya yang minimal, kita nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena memang benih yang sudah kita tanam itu adalah benih yang memang benar-benar berkualitas. Nah selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah masalah pemupukan. Nah, pemupukan ini sebenarnya semakin baik kita melakukan pemupukan sesuai dosis yang memang dianjurkan, maka hasil pertumbuhan sawit kita itu akan lebih baik.
Dan tentunya teman-teman, ketika kita memang tidak memiliki biaya yang cukup, sebenarnya bukan tidak memiliki, namun harus dibagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tekniknya adalah yang terpenting teman-teman, sawit itu jangan sampai tidak dipupuk sama sekali. Itu yang sering saya sampaikan di video-video yang memang sudah lewat, bahwa ketika kita memang tidak memiliki biaya, jangan lupakan pemupukan. Lakukanlah rotasi sesuai dengan rotasi yang ada. Misalkan kalau saya melakukan pemupukan itu 1 bulan sekali. Jadi saya lakukan pemupukan setiap bulannya, meskipun ketika saya terbentur dengan biaya, saya harus bagi. Ketika saya memiliki memiliki uang hanya cukup untuk membeli 1 kampil atau 1 karung pupuk, ya saya tebarkan 1 karung itu untuk 1 kebun kelapa sawit saya. Namun saya tidak pernah bolong soal rotasi. Nah, itu yang terpenting teman-teman. Meskipun kita memupuknya sedikit, namun jangan sampai kita meninggalkan rotasi. Kalau memang waktunya pupuk teman-teman. Meskipun dengan pupuk seadanya. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita menunggu uang untuk membeli pupuk yang banyak. Misalkan kita mau pupuk 1 kilogram per batang atau kita mau 2 kilogram per batang. Kita ngumpulin duit dulu, baru nanti 6 bulan kemudian baru bisa memupuk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan seperti itu teman-teman. Seberapapun kalian punya uang di waktu itu, kalau memang sudah rotasi pemupukan, lakukan pemupukan meskipun dengan dosis yang kecil. Dan tentu itu akan lebih meringankan kita teman-teman, ketimbang kita harus mengumpulkan uang yang banyak dan membeli pupuk yang banyak, kemudian kita tebarkan di kebun kita, dan tentu itu tidak efektif. Karena memang kalau menurut saya bahwa tumbuhan itu memang memerlukan nutrisi di setiap harinya. Jadi tidak bisa dia itu hanya 6 bulan sekali kita kasih pupuk. Tentunya pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat berbeda ketika kita memang melakukan rotasi pemupukan itu yang sering atau 1 bulan sekali. Nah teman-teman, itulah ya saran saya, teknik yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Semakin baik kita melakukan perawatan, tentunya akan semakin bagus juga hasil yang akan kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.